Nah, untuk praktikum keempat ini yaitu pengenalan pemrograman Arduino 2. Arduino 2, pengenalan pemrograman Arduino 2 itu bukan maksudnya Arduino yang nomor 2, tapi pengenalan pemrograman Arduino yang kedua gitu. Kemarin yang pertama. Nah, untuk pengantarnya Arduino itu dioperasikan dengan menggunakan pemrograman bahasa C. Nah, untuk praktikum ini merupakan kelanjutan dari praktikum sebelumnya dengan tema pengenalan pemrograman Arduino. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa Nah, tujuannya adalah mahasiswa mengenal pemrograman Arduino. Lalu mahasiswa mengenal variabel dan struktur pengaturan pada pemrograman Arduino. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengenal dan mampu membuat dan mengupload project Arduino sederhana menggunakan Arduino IDE. Untuk alat dan bahan praktikum hari ini seperti biasa, PC, notebook atau laptop yang sudah terinstall sistem operasi, lalu jaringan internet, kalau bisa yang stabil, kalau minimal yang stabil lah, kalau bisa yang cepat juga. Lalu yang terakhir ada website Tinkercad. Nah, pertama kita akan membahas tentang bahasa C dulu. Jadi proses pemrograman Arduino atau yang biasanya disebut sketching, kalau programnya itu namanya Sketch, yaitu menggunakan bahasa C. Bahasa C itu setidaknya memiliki dua fungsi, biasanya disebut routines. Nah, fungsi yang pertama yaitu void setup. Nah, semua kode yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal akan dijalankan sekali saat program mulai dijalankan. Itu kalau di void setup. Lalu yang kedua adalah void loop. Nah, fungsi ini akan dijalankan setelah fungsi setup. Setelah itu, fungsi ini akan terus dijalankan berulang kali dan baru akan berhenti jika satu daya Arduino dilepaskan. Habis itu dilakukan proses reset atau uploading program baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk memindahkannya. Yang pertama ada int atau kalau kepanjangannya integer. Kalian juga pasti sudah tahu, digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte atau 16 bit. Tidak mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari minus 32,768 dan 32,767. Lalu yang kedua yaitu long. Nah, long ini digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi, memakai 4 bit atau 34 byte, memakai 4 byte atau 32 bit dari memori dan mempunyai rentang dari berapa itu? Minus 2.147 juta ya. 147.483.648 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada boolean. Nah, boolean itu variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai true or false. Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM. Lalu yang keempat ada float. Float ini digunakan untuk angka desimal yang ada komanya. Memakai 4 byte atau 32 bit dari RAM dan mempunyai rentang dari itu. Ya bisa kalian baca sendiri. Dan terakhir ada char atau karakter. Nah, menyimpan satu karakter menggunakan kode ASCII, misalnya A itu sama dengan 65, hanya memakai 1 byte atau 8 bit dari RAM. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator matematika dan operator pembanding. Operator matematika adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi angka, yaitu bekerja seperti matematika sederhana. Bentar ya.
Nah, operator matematika itu fungsinya yang pertama membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain. Misalnya X sama dengan 10 kali 2. Maka nilai X sekarang adalah 20. Yang kedua itu persen. Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain. Misalnya 12 persen 10 ini akan menghasilkan angka 2. Jadi 12 kurangi 10 yaitu 2. Lalu untuk simbol plus yaitu penjumlahan, minus pengurangan, bintang itu perkalian, dan slice itu atau garis miring yaitu bagian. Selanjutnya itu operator pembanding. Adalah operator yang digunakan untuk membandingkan nilai logika. Nah, sama kayak apa yang kalian pelajari di dasar pemrograman, untuk double equal atau sama dengan itu contohnya seperti itu. 12 sama dengan 10 adalah false atau salah. Sedangkan 12 sama dengan 12 adalah true atau benar. Selanjutnya yaitu simbol tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan. Misalnya 12 tidak sama dengan 10 adalah true. Sedangkan 12 tidak sama dengan 12 adalah false. Seperti itu. Lalu ada simbol kurang dari atau lebih kecil dari, dan ada simbol lebih besar dari. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur pengaturan. Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang dijalankan berikutnya. Berikut ini adalah elemen dasar struktur pengaturan. If else. Nah, untuk format if else itu adalah if kondisi, habis itu kurung kurawal, else if kondisi, kurung kurawal lagi, habis itu else hasil kondisi akhirnya. Dengan struktur seperti di atas, program akan menjalankan kode yang ada di dalam kurung kurawal jika kondisinya true. Dan jika tidak atau jika false, maka akan diperiksa apakah kondisi pada else if itu true atau false. Dan jika kondisinya false, maka kode pada else yang akan dijalankan. Jadi kode pada kurung kurawal else itu yang benar-benar terakhir apabila kondisi pada if dan else if itu tidak terpenuhi atau false. Nah, selanjutnya yaitu for. Untuk formatnya seperti ini. For integer i sama dengan 0. Habis itu titik koma, i kurang dari jumlah pengulangannya. Habis itu titik koma, i plus plus ditutup kurung, habis itu kurung kurawal. Nah, ini digunakan bila kita ingin menggunakan, bila kita ingin melakukan, bentar. Oke, bentar ya. Nah, fungsi for itu digunakan bila kita ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung kurawal beberapa kali. Nah, untuk untuk tulisan pagar pengulangan itu bisa diganti dengan jumlah pengulangan yang kita inginkan. Setelah itu melakukan perhitungan ke atas dengan i plus plus atau ke bawah dengan i minus minus kurang minus itu. Jadi kalau i plus plus itu nanti dia semakin bertambah, kalau misalnya i minus minus dia semakin berkurang. Seperti itu. Nah, masuk ke langkah praktikumnya. Untuk langkah praktikumnya silahkan teman-teman buka Tinkercad-nya. Oh ya, ini BTW masih kurang 3 mahasiswa yang belum absen ya. Ada Naufal, ada Setia, sama Amrullah. Silahkan dikontak dulu orangnya kemana.
biar kalau jelas keberadaannya bisa saya absenkan. Nah, nanti silakan teman-teman buka Tinkercad-nya, terus klik create new circuit. Ditunggu dulu. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita membutuhkan komponen-komponen berikut, satu buah Arduino dan satu buah breadboard. Kita ambil dulu Arduino dan breadboard-nya. Oke, Arduino dan breadboard. Setelah itu kita butuh 5 buah lampu LED warna bebas. 5 buah lampu LED. Sama 5 resistor. Oke. Setelah itu kita bikin rangkaiannya kayak di gambar ini. Tinggal disusun aja. Nah, berarti itu nanti untuk lampunya yang lampu pertama di 13E, terus lampu yang kedua di 17E, lampu ketiga di 21E, lampu keempat di 25E, dan lampu terakhir itu di 29E. Tinggal diurutin aja nanti. Terus resistornya dipasang di 13B ya. Berarti nanti masanya seperti ini. Nah, 13B. Nah, untuk pemasangannya ini kan ada urutnya. Ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya sampai 5. Itu misalnya kalau nggak urut nggak apa-apa, cuman ini saya biar enak aja nanti. Jadi saya sengaja bikin urut. Terus kita ganti warna lampu LED-nya kayak di gambar. Ini warna hijau. Terus ini warna kuning. Oke, sudah. Terus untuk pengkabelannya itu lampu LED pertama pinnya di 13, LED kedua pinnya di 12, LED ketiga pinnya di 8, LED keempat pinnya di 7, dan LED kelima pinnya di nomor 4. Jadi ini ke digital pin semua ya. Kemarin kita udah belajar ada yang digital dan analog. Kalau yang analog itu yang ada tanda tilde kalau nggak salah. Yang ada kayak tanda
strip nggak lurus itu. Nah, tinggal kita sambungkan aja dari sini ke sini. Nah, ini nanti seperti ini. Terus kalau misalnya ingin bagus, bisa diganti warnanya sesuai lampu LED-nya. Oke, seperti ini. Terus yang terakhir itu dari kabel untuk menyambungkan dari pin ground ke minus. Berarti dari ground ke minus. Nah, oke, udah jadi untuk rangkaiannya. Nah, ini ada satu gambar buat teman-teman biar ada gambaran gitu ya. Kalau misalnya kita ngerangkai langsung di Arduino seperti apa. Nah, nanti ngerangkainya itu seperti ini nih. Jadi yang ini tuh LED-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini LED semua. Terus ini yang hijau atau biru ini resistor. Nah, habis itu ini kabelnya ini yang lampu-lampu yang kabel-kabel warna-warni ini kabelnya. Terus biasanya itu ada ininya, ada hitam-hitamnya ini. Nah, ini namanya kabel jumper. Nah, habis itu yang ini, yang kabel yang sendirian ini, itu nanti kabelnya terhubung ke ground tadi. Nah, habis itu kabel yang ini disambungkan ke sini. Terus yang ini nanti masuk ke ground. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua. Setelah rangkaian selesai disusun, kemudian ketikkan kode program pada gambar ketiga berikut di Tinkercad. Nah, ini kalian ketikkan karena saya kemarin udah bikin, jadi biar cepet saya copy paste aja. Nah, nanti teman-teman silahkan di copy aja ini kodenya, kurang lebih seperti yang ada di gambar itu. Oh ya, ini BTW Novel sama Setia nggak ada kabar nih. Halo? Belum ada kabar, Mas. Oke. Nah, sama kayak di praktikum-praktikum kemarin, silakan nanti dibuka kode terus ganti ke teks, lalu klik continue. Setelah itu kalian tulis kodenya. Nah, kodenya udah ditulis. So, kita selanjutnya adalah jalankan kode pada gambar ketiga. Apakah kode berhasil dijalankan?
Oke, kita jalankan start simulation. Nah, udah berhasil, nggak ada error. Nah, kita perhatikan nih, lampu merah nyala. Selang beberapa detik, lampu biru nyala. Habis itu selama beberapa detik, lampu oranye nyala. Terus lampu kuning menyala. Dan lampu hijau nyala. Habis itu lampu hijau padam, kuning padam, lalu oranye padam, terus birunya padam, dan yang terakhir merah yang padam. Jadi fungsi dari kode ini adalah seperti itu. Nah, ini integer low spin ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mendeklarasikan bahwa variabel pin yang paling rendah itu atau startnya itu adalah dari pin nomor 2 dari sini. Nah, berhubung pin nomor 2 nggak ada, jadi yang paling kecil atau paling low itu adalah pin nomor 4. Gitu seterusnya sampai pin tertinggi yaitu pin 13. Nah, untuk void setup-nya itu dia melakukan perulangan, yaitu perulangannya yaitu dispin, variabel dispin sama dengan variabel low spin, berarti nomor 2. Terus variabel dispin itu kurang dari sama dengan high spin atau 13. Nah, habis itu dispin plus plus. Terus ini pendeklarasian variabel dispin ini. Nah, jadi nanti gini cara bacanya. Dispin ini kan dispin kan sama dengan low spin, berarti nomor 2. Nah, berarti kan dispin di sini itu kan nomor 2 tuh. Dispin di sini kan 2. 2 itu harus kurang dari sama dengan high spin 13. Nah, jika 2 kurang dari sama dengan 13, maka dispin akan bertambah atau plus plus. Gitu terus sampai dispin ini angka berubah menjadi angka 13. Nah, untuk perulangannya itu seperti ini. Untuk di void loop-nya for integer kode lakukan pengulangan, yaitu integer dispin sama dengan low spin sama kayak tadi, berarti ini angka nomor 2. Terus 2 kurang dari high spin. High spin-nya 13. Dispin plus plus. Maka dispin nanti bertambah. Nah, apa yang diulangi yaitu digital write dispin high, berarti pin dispin ini tadi itu dia menyala, lampunya menyala kan high sama low. Nah, menyala, setelah itu delay-nya itu 1000 milisecond. Nah, terus kalau misalnya dispin sudah sampai 13 kan berarti udah menyala semua tuh 5 lampunya. Habis itu dilakukan perulangan, dispin kode lakukan perulangan, dispin sama dengan high spin, berarti 13. Nah, 13 lebih dari sama dengan low spin 2. Nah, maka dispin nanti minus atau berkurang. Nah, terus apa yang akan diperulangkan yaitu digital write dispin atau pinnya sekarang itu low atau mati. Jadi setelah yang atas ini tadi itu menyala semua, setelah menyala semua itu nanti di sini akan padam semua. Nah, padamnya itu dimulai dari pin yang paling tinggi yaitu pin 13. Jadi ini seperti yang kalian bisa perhatikan di sini. Jadi merah nyala dulu. Itu pin yang paling rendah, pin 4. Nah, setelah itu biru menyala yaitu pin yang di atasnya 4 yaitu pin 7. Setelah itu
pin 9. Ini salah ini. Bentar. 4, 7, dan 8. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Jadi pin merah atau pin nomor 4 menyala. Terus pin nomor 7 menyala. Setelah itu pin nomor 8 ini menyala. Setelah itu pin nomor 12 menyala. Nah, setelah pin nomor 12 menyala, yang terakhir yaitu pin yang paling tinggi atau pin 13 menyala. Nah, setelah menyala semua, itu akan padam. Padam urut dari yang paling tinggi 13 ke 12, habis itu ke 8, terus ke 7, setelah dari 7 ke 4. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke langkah keempat. Apabila pada langkah nomor 3 Anda mengalami error, silakan perbaiki kode pada gambar 3 sampai program berhasil dijalankan. Tunjukkan dan jelaskan di mana kode yang salah dan sertakan dalam laporan Anda. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ketika menulis kode ini ada yang error, itu silahkan diperbaiki errornya apa sampai berhasil. Sampai berhasil. Kalau misalnya nanti stuck atau benar-benar nggak bisa, benar-benar udah bingung ini errornya gimana caranya itu, silakan tanya ke teman-temannya. Jadi saya perbolehkan untuk diskusi. Nah, setelah itu langkah kelima, jelaskan secara singkat sintaks atau perintah-perintah pada program rangkaian lampu LED mengalir yang telah Anda buat. Nah, tadi kan udah saya kasih penjelasan tuh, kayak kode baris pertama itu fungsinya untuk apa, baris kedua fungsinya untuk apa, terus dari baris ke-4 sampai ke-10 itu fungsinya untuk apa, terus baris ke-12 sampai ke-24 itu fungsinya untuk apa. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya nanti bingung, silahkan dilihat lagi rekaman videonya. Nah, untuk rekaman videonya, karena kemarin banyak yang kendala susah diputar di Google Drive, insya Allah nanti saya upload ke YouTube saya aja. Ya, sama hitung-hitung lah, nambah view. Ya, kalau di subscribe nggak apa-apa gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebelum saya tutup, ini ada titipan dari Pak Danur bahwa, nah, silakan nanti teman-teman cek di lensanya masing-masing setelah ini rencana pembelajaran studi atau RPS. Nah, di forum setelah RPS itu ada bobot penilaian laporan praktikum. Jadi, teman-teman nanti ketika membuat laporan praktikum itu kan kalian kan menggunakan template tuh. Nah, kalau menggunakan template itu nanti nilainya 10%. Setelah itu tujuan praktikum itu silakan teman-teman copy paste aja dari modul. Nah, kalau misalnya nanti nggak diisi, itu nanti ya mohon maaf ada pengurangan. Itu kalau tujuan praktikum, dasar teori, ini berlaku untuk semua aspek ya, dari tujuan praktikum, dasar teori, bahkan pembahasan,
penutup dan referensi. Bila tidak disertakan nanti nilainya agak berkurang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman cuma menggunakan template dan mengisi pada pembahasan, maka nanti nilainya 60%. Jadi kalau misalnya kalian udah pembahasannya bagus banget tuh, saat misalnya katakanlah dapat nilai 100. Nah, nanti 100 itu dibagi 60%. Seperti itu. Terus jadi nanti tujuan praktikum kalian bisa copy paste dari modul dasar teori juga. Untuk pembahasan tentu saja kalian bikin sendiri pembahasannya. Lalu untuk penutup silahkan nanti dibikin kesimpulannya. Jadi misalnya untuk praktikum keempat ini jadi untuk membuat apa tadi rangkaian lampu mengalir itu seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk referensi silakan kalian cantumkan aja referensi dari modul ini, dari modul yang sudah ada di Lensa. Atau kalau misalnya pakai referensi dari luar, maksudnya dari selain modul bisa disertakan di bagian referensi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau nggak ada untuk deadline-nya sama seperti biasa karena ini nggak terlalu susah ya, nggak kayak yang praktikum 2 kemarin. Jadi deadline-nya seminggu. Silahkan teman-teman dipergunakan waktunya sebaik mungkin untuk mengerjakan praktikum. Jangan sampai nggak mengerjakan praktikum ya. Minimal mengumpulkan lah biar ada nilainya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa untuk praktikum hari ini bisa kita cukupkan sampai saat ini. Untuk recordnya nanti saya upload ke YouTube, linknya nanti saya share di grup aja, atau kalau enggak di PJ mata kuliah. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bila khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.